Bapak Komite, Bapak senior kita semua yang barusan menyampaikan sambutannya, bersama Bapak Ibu yang juga senior yang lainnya yang sama-sama purna, Bapak Kepala Sekolah Cipto 1 yang tadi saya sempat bincang-bincang sama Bapak Komite bahwa dulu saya pernah mendengar di sini bukan Cipto 1 tapi SD Sawungga. Ternyata betul katanya. Dulu saya kan pernah di Sukun Bapak Ibu cuma sebentar 2 tahun ya. Nah saat itu ketika saya mencari sekolah ini diberitahu orang-orang di depan itu ini sekolah Sawunggaran Pak. Oh iya matur nuwun. Seluruh keluarga besar SD Cipto 1 yang saya banggakan, para pejuang agama Allah, para pejuang bangsa dan negara melalui aktivitas pendidikan sebagai bekal utama untuk kemaslahatan dunia akhirat. Berbahagialah panjenengan yang di profesi guru. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat dalam rangkaian acara halal bi halal. Sekaligus perkenalan saya dumateng panjenengan sedoyo. Saya kan baru masuk ke Sukun kembali ini Januari kemarin. Jadi lokasi sekolah itu belum semua saya tahu. Berjalan sambil mencari. Alhamdulillah khususnya sekarang dengan Cipto 1 bisa ketemu bersama dengan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan barokah. Allahumma. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada panutan kita baginda Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, halal bihalal tadi Ustazah itu mencoba mencari wazannya, kok sulit katanya, dan bahkan tidak ditemukan. Tapi saya yakin walaupun wazannya itu tidak ditemukan, halal bihalal ini cetusan kiai besar kita, bahkan panutan kita semua. Saya yakin tidak lepas dari kaidah bahasa. Kenapa? Halal bihalal ini justru muncul dari Hadratus Syekh Raisul Akbar Nahdlatul Ulama pada masanya di awal-awal kemerdekaan, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau yang mencetuskan istilah halal. Bagaimana kok bisa kemudian beliau mencetuskan halal bihalal? Saat awal-awal kemerdekaan itu negara kita kan berjalannya masih ya agak sempoyongan juga, karena kita masih banyak kekurangan. Bahkan di balik jalan kehidupan berbangsa kita masih sempoyongan, kemudian ada perbedaan-perbedaan yang saling tarik ulur, sehingga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa banyak yang kemudian tidak kompak, tidak rukun. Nah, dengan latar belakang seperti itulah Bung Karno saat itu sowan datang Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai, gimana kita ini sekarang merdeka baru kita dapat, tapi tokoh-tokoh agama ini masih banyak yang tarik ulur, tokoh-tokoh bangsa juga masih banyak yang tarik ulur. Kemudian Kiai Hasyim ngasih saran, singkat ceritanya gini aja, Pak Karno, jenengan kumpulkan mereka semua, jenengan undang mereka semua, adakan pertemuan, tetapi jangan menggunakan undangan yang bernuansa politik, supaya mereka yang beda pandangan politik itu bisa semua hadir.
Maka kemudian Bung Karno mengembalikan pada Yai. Ya minta tolong Yai jenengan yang mencarikan istilahnya yang pas. Kami nanti akan membuat undang-undang. Lalu disarankan oleh Hasyim, gini aja. Setelah berpikir sejenak Yai Hasyim, undang saja dengan acara halal bihalal. Nah, itu sedikit sejarahnya munculnya istilah halal, yang mungkin saja tadi bisa dimakna saling mengikhlaskan, saling menghalalkan, karena memang tujuannya untuk mengislahkan semua yang berbeda pandangan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sedikit terkait halal bihalal. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kehidupan, kalau halal bihalal itu dalam rangka saling memaafkan, lalu kita hubungkan dengan kehidupan, emangnya siapa sih orangnya yang tidak pernah punya salah? Memangnya siapa sih manusianya yang tak pernah berdosa? Tidak ada kita manusia yang tak pernah salah, yang tak pernah berdosa. Disitulah perlunya halal. Bahkan andai kata ya, mungkin dalam setahun andai kata dosa kita ditampakkan dan dengan pandangan kasat mata, bisa jadi sangat tinggi tumpukan dosa kita. Dan kalau terjadi seperti itu lalu tidak ada saling memaafkan, maka itu resikonya juga sangat tinggi loh Bapak Ibu. Jenengan pernah mireng barangkali suatu peristiwa umat terdahulu, umatnya nabi-nabi terdahulu. Ada seorang hamba Allah yang sangat rajin beribadah, mulai masa remaja, bahkan mulai masa kanak-kanak sampai dewasa, tekun beribadah. Seakan-akan dalam pandangan kita tak akan punya dosa orang tersebut. Suatu saat orang itu ketika berjalan menemukan kakek-kakek memikul kayu dengan muatan yang cukup berat. Lalu orang itu dengan itikat baiknya dan dengan kebaikan hatinya menghampirinya, kemudian menggantikan membawa kayunya diantarkan ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, kayu diletakkan, beliau pamit, Pak, kayu sudah saya letakkan di tempatnya, saya mohon pamit. Oh ya nak, terima kasih ya, yang punya tadi sudah kakek-kakek mencari kayu ke hutan. Oke, sama-sama Bapak. Dia berbalik berjalan mau pulang, merasa keselilitan ya. Kemudian ya spontan saja karena merasa selilitan ngambil kayu itu. Kira-kira kalau hanya untuk membuang selilitan sebesar apa kayunya yang diambil? Ya mungkin sama dengan lidi yang tadi ada di meja itu ya. Kira-kira sebesar itu yang diambil. Tapi sayangnya hamba Allah yang sangat bagus tadi lupa tidak minta kepada yang ngambil, buang selilitnya, selesai dibuang kayunya. Udah, terus pulang, berpisah keduanya sampai hamba Allah tadi meninggal. Nah, padahal di pandangan sesama manusia tidak punya dosa, saking bagusnya ibadahnya kepada Allah, sregepnya dengan kebaikan, saking baiknya sesama manusia. Tetapi setelah orang itu meninggal, kemudian masuklah ke zaman Nabi Isa alaihi salam. Salah satu mukjizat Nabi Isa di balik kedokterannya yang begitu hebat sampai bisa menghidupkan orang mati, sampai bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal.
tapi itu mukjizat saking Gusti. Maka dihidupkanlah salah seorang yang sudah meninggal oleh Nabi Isa. Setelah hidup kemudian sangat berterima kasih kepada Nabi Isa. Kenapa kok sangat berterima kasih? Bercerita kepada Nabi Isa, saya punya kesempatan wahai Nabi Allah untuk bertobat, untuk meminta maaf kepada salah seorang yang saya berdosa kepadanya. Dan gara-gara saya berdosa kepadanya, ibadah saya yang banyak, kebaikan saya yang banyak, pahalanya belum diberikan ke saya dalam kehidupan di alam kubur saya. Bahkan saya disiksa karena sedikit dosa di alam kubur. Maka terima kasih Nabi Allah, saya dihidupkan, berarti saya diberi kesempatan untuk bertobat, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Maka selanjutnya orang tadi mencari kakek yang dulunya pernah ditolong itu, dari kesana kemari, ya sudah nggak ketemu karena memang sudah meninggal. Akhirnya ketemu dengan anak dan cucunya, diceritakan bla 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 bla, kemudian minta maaf, diwakili anak dan cucunya, dimaafkanlah hamba Allah tadi. Baru setelah mendapatkan ampunan dari keluarga sang kakek tadi, meninggal lagi hamba Allah tadi, tetap dalam keadaan husnul dan sudah bebas dari dosa. Karena kepada Allah tak punya dosa, hanya punya dosa kepada sesama manusia gara-gara satu ditinggal. Lah setelah meninggalnya lagi ini sudah menerima nikmatul qabri dengan sempurna. Artinya apa Bapak Ibu? Tobat kita itu sesuai dengan jurusan. Dosa itu kan ada beberapa macam. Ada hakullah, ada dosa dumateng Gusti. Niki tobaté nggih dumateng Gusti Allah. Ada dosa sesama manusia, tobatnya terhadap sesama manusia. Justru ini yang lebih berat. Kalau tidak benar-benar diselesaikan, ya. Kalau kepada Allah ada yang dosa-dosa kecil, di fadhailil a'mal, terhapus dosa kita. Contoh nggih, kula jenengan wau misale mantun subuhan, kok terus punya gesekan-gesekan dengan kemaksiatan, tetapi kelasnya masih dosa kecil misalnya. Begitu kita nanti sholat zuhur, maka dosa-dosa kecil kita sepanjang waktu dari subuh sampai ke zuhur ini diampuni oleh Gusti. Mengapa? Fadilah dari sholat fardu. Oleh karena itu Kanjeng Nabi mengibaratkan sholat fardu yang 5 niku seperti kita mandi 5 kali dalam sehari semalam. Akan bersih badan kita, akan bersih diri kita dari dosa-dosa kecil. Terus gimana lek dosa besar? Yaitu ada tobatnya sendiri. Kalau untuk mendapatkan ampunan dari dosa besar ada syarat rukun tobatnya tersendiri. Nanti itu kita bisa saling sharing di lain kesempatan. Yang penting intinya ada nih. Gimana Ustaz? Jeda sejenak? Ya, jeda. Terima kasih. Dosa kalau kita bertobat itu sesuai jurusan dosa kita. Kalau dosa kita itu kepada Allah, nggih tobaté dumateng Gusti. Nah, kalau dosa kita terhadap sesama manusia,
Ya, dosa tobat kita saling memaafkan sesama manusia. Dan itu kalau tidak terjadi saling memaafkan, dosa sesama manusia mengikuti kita sampai meninggal, ya kayak tadi itu contohnya. Walaupun dosa sekecil itu bisa menghalangi curahnya balasan pahala dari ibadah yang banyak. Disitulah pentingnya halal di ada dosa hakullah, ada dosa hakul adam, ada lagi dosa hakul hayawan, dosa terhadap binatang. Lalu gimana tobatnya kalau dosa terhadap binatang? Seperti apa dosa terhadap binatang itu bisa terjadi? Mudah sekali loh Bapak Ibu. Sekarang kan musimnya burung nggih. Biasa bapak-bapak niki senang burung ya. Suka memelihara burung, apalagi kalau kicau burungnya itu indah. Senang sekali memeliharanya. Lah, suka memelihara burung itu ada konsekuensi. Satu, makanannya harus terpenuhi. Minumannya terpenuhi. Kebersihan tempatnya juga harus terjaga. Kalau ada yang kurang dari 3 hal ini, maka berdosalah kepada burung yang kita pelihara. Karena haknya burung yang mestinya hidup bebas malah kita taruh di dalam sangkar, tetapi hak-haknya tidak kita penuhi. Dosa. Apalagi kalau masih terjadi kayak tempo dulu, banyak tempo dulu itu orang ngadu ayam jantan besar-besar dirawat dengan baik lalu diadu, kadang-kadang ditomboi dulu lho niku nggih. Lek sakniki kan pun boten wonten menawi tasih wonten nggih karen-karen iki. Menawi tasih wonten karen-karen ini. Malah ada yang bukan istilahnya disabung, lebih zalim lagi. Ayam disabung itu di kakinya diberi pisau tajam, diadu. Nah itu sudah jelas itu dosa terhadap binatang. Atau kalau di kampung dulu itu ada cikar itu ya, yang ditarik oleh sapi. Ketika muatannya melebihi batas, itu juga berdosa karena sama dengan menyiksa binatang. Lalu permasalahannya kepada siapa tobatnya? Masa burung maafin saya ya, minta maaf? Nggak mungkin. Sapi, lembu, ayam minta maaf ya? Nggak mungkin. Lalu bagaimana tobat kita kalau dosa terhadap binatang? Kembali ini kepada jalur yang pertama tadi. Tobatnya dumateng yang menciptakan binatang. Sinten? Gusti. Nah, mutlak kita ini perlu tobat karena kita ini tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Kullu bani adama khatta'un. Setiap manusia atau setiap anak cucu Adam itu punya salah. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang melakukan tobat. Bukan mereka yang malah mengembangkan kezaliman, tapi yang mau bertobat. Tidak ada manusia akan segera dibalas oleh Allah dengan siksanya di dunia sebelum di akhirat karena 2 perkara. 1, karena kezalimannya. Yang terus bersenang-senang dalam kezaliman artinya tidak mau bertobat. Yang kedua, karena memutuskan silaturahmi.
tidak mau halal bihalal seperti ini, tidak mau menjaga kesinambungan kefamilian, tidak mau memperkuat ukhuwah persaudaraan. Dua perbuatan itu akan cepat mendatangkan siksa Gusti Allah. Na'udzubillah min. Maka dari itu Bapak Ibu, monggo kita sama-sama memohon kepada Allah. Kita sudah mengikuti pendidikannya melalui Syahrut Tarbiyah, melalui bulan pendidikan kita telah dididik untuk menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang taat kepada Gusti Allah dalam melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sekarang yang terpenting itu mari kita pertahankan. Setelah kita lepas dari Ramadan, pendidikan dari Gusti Allah berarti selesai kita ikuti, buahnya kita pertahankan untuk hidup berjumpa dengan Ramadan yang akan. Begitu memang pesan saking Gusti Allah. Datang surat An-Nahl ayat 92. Insya Allah guru-guru agama niki apal sedanten napa malih qorib kados Bapak kepala sekolah. Kata Allah dalam firman-Nya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian manusia yang beriman, yang bertakwa, yang telah mengikuti pendidikan ketakwaan selama Ramadan, mencerai-beraikan kembali benang yang telah ditata rapi, dipintal rapi. Jangan sampai seperti orang yang mencerai-beraikan kembali tatanan benang yang telah tertata rapi tersebut. Artinya pendidikan ketakwaan, pribadi yang telah taat kepada Allah jangan pudar kembali. Tetap pertahankan itu sebagai bekal hidup kita menuju Ramadan yang akan datang. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya bukan tausiah, bukan mau itu. Ini sharing saja. Sebab ini ustazah semua. Kalau saya tausiah sama dengan nyuyai sego. Sharing saja ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Allahumma, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.